Ikhwatul kiram rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah. Malam ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang adab muallim, adab guru terhadap dirinya sendiri. Dan kebetulan ini tempatnya di sekolahan ya. Banyak guru kayaknya di sini. Ini adab bagi guru. Guru itu harus punya adab biar bisa barokah ilmu yang disampaikannya. Adab yang pertama telah kita bahas apa? Dawam muraqabah. Dawam apa artinya? Senantiasa. Muraqabah, merasa diawasi Allah. Jadi senantiasa merasa diawasi Allah. Ini adab tinggi sekali nih. Ini ihsan ya. Tingkatan agama paling tinggi sebenarnya. Tiba-tiba adab pertama udah agama paling tinggi kan. Berat, Masya Allah. Jadi guru itu nggak gampang. Kira-kira guru-guru pada punya adab begini nggak kira-kira? Saya pikir belum. Ya. Guru-guru secara umum. Kalau guru-guru agama mudah-mudahan. Tapi guru agama pun masih banyak yang belum dawam muraqabah. Mungkin pernah muraqabah tapi tidak dawam. Ya. Merasa diawasi Allah pasti ada gitu. Cuma enggak dawam, itu masalahnya. Jadi yang perlu kita tingkatkan adalah dawamnya di sini. Bagaimana bisa continue dalam merasa diawasi Allah Ta'ala. Dan ini akhlak tinggi sekali. Kalau orang bisa begitu tentu semuanya menjadi baik. Ibadahnya menjadi sempurna, akhlaknya menjadi sempurna, tingkah lakunya, perilakunya, semua karakter menjadi baik semuanya. Karena apa? Merasa diawasi Allah. Sehingga dia berbuat sesuatu semuanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kalau orang nggak merasa diawasi Allah, kadang-kadang hatinya nggak merasa diawasi Allah. Akhirnya dia ibadahnya bagus, tapi hatinya ingin dipuji orang. Itu nggak merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak kemungkaran, banyak kefasikan, kemungkaran, kemaksiatan, kedurhakaan, kebid'ahan, kesyirikan. Itu karena tidak tahu adab yang pertama ini. Jadi adab pertama ini kunci untuk kebaikan, segala kebaikan. Belum selesai ya adab yang pertama ini. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa mimma kataba Malik ila Rasyid. Di antara yang ditulis oleh Imam Malik kepada Ar-Rasyid. Siapa Ar-Rasyid? Khalifah ya. Harun Ar-Rasyid ini ma'ruf. Khalifah yang Masya Allah soleh. Sering dihubungkan beliau dengan Abu Nawas ya. Radhiyallahu anhuma. Sebenarnya biasanya gelar radhiyallahu anhuma atau doa ini diarahkan untuk sahabat ya. Ini bukan sahabat sebenarnya, cuma karena memang mereka ulama yang termasuk utama gitu ya. Tersohor sampai digelari dengan radhiyallahu anhuma. Termasuk Ar-Rasyid juga. Kata Imam Malik dalam tulisannya, "Idza alimta ilman," kalau kamu tahu suatu ilmu, fal yura 'alaika atharuh. Mestinya terlihat padamu pengaruhnya, dampaknya. Kalau memang kau tahu ilmu, kamu pasti apa? Terlihat perilakunya itu berubah, karakternya berubah, adabnya berubah. Itu kalau kamu punya ilmu. Kalau nggak ada perubahan berarti kamu masih nggak tahu apa-apa sebenarnya ya. Bahkan bisa jadi apa yang kamu tahu itu menjadi apa? Wabalan 'alaika, petaka bagimu. Orang punya ilmu tapi tidak diamalkan itu jauh lebih buruk daripada orang yang bodoh. Ya, jauh lebih buruk daripada orang yang bodoh. Wasakinatuhu, kemudian juga ketenangannya, wasamtuhu, karakternya, kepribadiannya itu terlihat orang yang punya ilmu. Wawaqaruhu, kewibawaannya, wahilmuhu, kesantunannya. Hilm itu tidak gampang marah, tidak emosional. Orang yang masih gampang marah itu berarti orang bodoh ya. Orang yang tidak berwibawa, cekikikan, ketawa ketiwi itu kurang berilmu. Kalau berilmu itu menjaga wibawa, jaga image. Ada gitu. Tapi tidak terlalu, tidak berlebihan. Tetap ada canda, ada gitu. Cuma enggak dominan dengan canda. Kalau orang dominan canda, ketawa ketiwi, itu bukan orang berilmu begitu. Itu orang awam. Itu pelawak ya. Jadi orang berilmu itu tenang, bawaannya itu tenang, santun, tidak
kerusa-kerusu, tidak sembrono, tidak sembarangan, tidak serampangan. Jadi segalanya itu dengan pemikiran. Karena dia punya ilmu. Apa yang dia lakukan berdasarkan ilmu semuanya. Itu namanya orang yang berilmu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-ulama'u warathatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka ulama itu juga yang paling mirip dengan Nabi. Nabi itu orang yang akhlaknya sempurna. Maka ulama juga mendekati kesempurnaan. Kepribadiannya itu harus menjadi panutan, teladan bagi umat. Kalau Nabi kita itu teladan bagi kita semuanya, maka selanjutnya adalah para ulama. Karena para ulama adalah pewaris Nabi. Kita kalau mau tahu gimana sih akhlak yang bagus, lihat para ulama. Coba kalau para ulama yang nggak punya akhlak bagus, kan menyesatkan jadinya. Orang sudah tahu itu ulama tuh, ilmunya banyak, tapi akhlaknya jelek. Dikiranya itu akhlak yang bagus. Orang awam nggak tahu, cuma pokoknya itu ulama, harus kita tiru. Ternyata pas ditiru, akhlak yang buruk itu. Nah itu bahaya ya, ketika ulama tidak memiliki akhlak yang bagus. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu as-sakinah wal waqar. Pelajarilah ilmu dan pelajarilah untuk ilmu ketenangan dan kewibawaan. Jadi belajarlah tenang, belajarlah berwibawa untuk ilmu. Karena kamu kalau punya ilmu kemudian gak tenang, gak berwibawa, kasihan ilmu yang kamu miliki itu. Ya, kamu malah akan merugikan ilmu nanti. Kemudian dari sebagian salaf berkata, hakun alal alimi, wajib atas alim, orang yang berilmu, an yatawaddu'a lillah, untuk tawaduk lillah, karena Allah. Tawaduk kepada Allah. Fi sirrihi wa alaniyatihi, dalam rahasia maupun terang-terangan. Jadi tawaduk itu enggak cuma ke orang. Tatkala sendiri kita harus tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bisa berakhlak di kala sendiri itu namanya orang yang muraqabah. Orang yang dawam muraqabahnya. Banyak orang yang bisa terlihat soleh ketika banyak orang, ada orang, satu orang minimal, ada orang yang melihat itu soleh. Begitu sendirian gak ada orang, hilang kesolehan. Nah itu tidak dawam muraqabah. Itu namanya apa? Tidak dawam muraqabahnya. Jadi tawadu kepada Allah dalam keadaan sendirian. Wa yahtarisu min nafsihi, dan dia menjaga dirinya. Membentengi diri dari hal-hal yang buruk. Tidak mengikuti hawa nafsunya. Dijaga, ditahan nafsunya. Wa yakifa ala ma ushkila alaihi, dan dia berhenti pada apa yang dia muskil padanya. Jadi suatu yang dia belum tahu dia berhenti, nggak akan dilanjutkan. Nggak berani berbicara kalau nggak punya ilmu, nggak berani berfatwa apalagi. Itu namanya orang yang memiliki ilmu ya. Itu kewajiban alim, kewajiban alim seperti itu. Kalau orang alim berani berbicara padahal belum punya ilmu atau masih ragu, masih rancu, itu akan merugikan umat ya. Karena kerusakan orang yang berilmu jauh lebih besar daripada kerusakan orang jahil. Orang jahil kalau sesat ya nggak ada yang nyontoh, namanya juga jahil. Nah kalau orang berilmu itu jadi panutan, jadi figur, jadi tokoh, jadi teladan, maka wajib untuk memberikan teladan yang terbaik. Adab yang kedua, an yasuna al-ilma kama sanahul ulama us-salaf, menjaga ilmu seperti atau sebagaimana ulama salaf dulu menjaga ilmu. Jadi seorang alim harus menjaga ilmu. Wa yaquma lahu bima ja'alahu Allah Ta'ala lahu minal izzati wasyarafi, dan menegakkan untuk ilmu apa yang Allah jadikan untuknya dari keperkasaan dan kemuliaan. Jadi ilmu itu punya izzah, ilmu itu punya syaraf, punya keperkasaan, punya kemuliaan. Maka seorang alim wajib menegakkan itu. Ya dengan apa? Ya dengan perilaku yang baik. Kalau seorang punya ilmu kemudian perilakunya buruk, itu tidak memuliakan ilmu yang ada pada dirinya. Ya, jadi dia akan menjadi apa? Menjadi ukuran yang terbalik.
Jadi masyarakat akhirnya akan merendahkan ilmu. Gara-gara apa? Gara-gara orang berilmu akhlaknya buruk. Dan ini sudah terjadi. Tidak sedikit orang yang meremehkan santri-santri lulusan pesantren yang kemudian justru malah jadi apa? Malah jadi ketua geng, preman dan sebagainya. Padahal santri. Santri jadi artis. Santri jadi macam-macam. Itu justru apa? Akan merubah image masyarakat. Mereka menganggap ilmu nggak berharga, nggak penting, nggak usah mondok, nggak usah sekolah, nggak usah belajar agama. Karena melihat hasilnya seperti itu. Itulah bahayanya orang yang punya ilmu tapi tidak memuliakan ilmu. Fala yudilluhu bidhihabihi wa masyihi, maka jangan menghinakan ilmu dengan pergi dan berjalannya ila ghairi ahlihi, kepada selain ahlinya, min abnaid dunya, dari anak-anak dunia. Jadi seorang alim ketika dia pergi kepada ahli dunia, ngumpul dengan orang yang lalai, berkumpul dengan ahli maksiat bahkan, ya, membaur bersama maksiat mereka gitu, terlena bersama mereka, maka itu apa? Akan menurunkan kemuliaan ilmu. Menurunkan kemuliaan ilmu. Min ghairi daruratin aw hajatin. Jadi berkumpul dengan ahli dunia, anak-anak dunia, tanpa darurat dan hajat. Jadi sering membaur bersama mereka. Kalau darurat sesekali tidak masalah. Au ila man yata'allamuhu minhum, atau kepada orang yang belajar darinya, dari mereka, dari kalangan mereka. Wa in adu masya'nuhu wa kabura qadruhu, meskipun besar perkaranya dan kadarnya. Jadi seorang alim enggak selayaknya datang kepada orang yang menuntut ilmu kepadanya, di antara mereka ahli dunia maksudnya. Jadi datang kepada muridnya yang dia tokoh masyarakat, yang punya duit misalnya, punya pengaruh, karena menginginkan sesuatu dari dunianya. Ini tidak sepantasnya seorang alim seperti itu, merendahkan diri. Seorang alim itu punya ilmu, punya izzah. Dulu Imam Malik disurati, diminta ngajar anak-anak khalifah atau anak-anak gubernur di Madinah, gubernur. Beliau bilang, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalau butuh ilmu datang ke sini, walaupun anak gubernur sini. Begitu. Jadi kalau seorang alim mendatangi ahli dunia, itu merendahkan ilmu, ya. Merendahkan ilmu. Tuh lihat bagaimana seorang alim itu wajib memuliakan ilmu yang ada pada dirinya. Itu contohnya. Tapi ini bukan saklek dipahami begitu ya. Kadang-kadang tuntutan ya. Kalau seorang ustadz semuanya berprinsip begitu, niscaya dakwah tidak tersebar. Ya. Itu kondisional. Kondisi dikala memang ilmu perlu dimuliakan dengan begitu, ya begitu. Jadi biar orang itu tidak meremehkan ilmu. Meremehkan ulama itu bagian dari meremehkan ilmu. Ya, makanya ulama juga harus menjaga izzahnya. Jangan mau diremehkan. Cuma kalau kondisinya sebaliknya, kondisinya orang gak butuh ilmu, orang gak mau belajar, gak masalah orang alim datang kepada mereka untuk mengajarkan ilmu kepada mereka. Menjemput bola kepada mereka, tidak masalah. Cuma kalau kondisinya seperti Imam Malik tadi, itu perlu diberi pelajaran. Jangan mentang-mentang anak pejabat terus saya harus datang gitu. Tidak, kalian yang datang. Itu pelajaran buat mereka. Az-Zuhri berkata, hawanun bil ilmi an yahmilahu al-alim ila baitil muta'allim. Masya Allah. Coba kalau dipraktekin ini. Penghinaan terhadap ilmu. Ketika orang alim membawa ilmu ke rumahnya penuntut ilmu. Sering ini terjadi hari ini. Rata-rata orang mau belajar panggil ustaz. Harusnya orang belajar itu datang ke tempat ustaz. Harusnya, itu adab sebenarnya. Makanya itu tadi kondisional. Akhirnya zaman sekarang karena memang orang itu sulit belajar. Kalau semua ustaz prinsipnya begitu, ini saya orang gak ada yang belajar. Jarang orang mau datang ke rumah ustaz, jarang. Apalagi rumah ustaz kecil gitu kan. Belajar di mana gitu.
Ya kalau mau belajar luas di tempat luas ya di masjid yang besar enggak masalah. Ustadz datang ke sana, murid-murid juga datang ke sana, semuanya datang gitu. Bukan ustadz mendatangi rumah murid, bukan. Asalnya begitu, itu penghinaan terhadap ilmu. Bukan penghinaan terhadap ustadz, enggak. Penghinaan terhadap ilmu. Makanya ketika ustadz enggak mau datang ke suatu tempat untuk mengajar di tempat itu, bukan karena ustadz ingin disanjung, bukan. Ini memuliakan ilmu. Ya, ini memuliakan ilmu. Wa hadits salaf fi hadan nau katsira, dan pembicaraan para salaf dulu tentang masalah ini sangat banyak. Dulu para salaf banyak sekali menyebutkan perkara ini. Jadi tidak sepantasnya murid ngundang guru ke rumahnya, tidak sepantasnya. Kalau ngundang, mohon maaf, tukang ruqyah mungkin, seperti pasien ngundang dokter mungkin. Tapi kalau ngundang guru ngaji ini kurang pas, kurang etis. Jangan mentang-mentang punya duit bisa bayar gitu. Ya, jadi selayaknya datang ke rumah guru, bukan merepotkan guru. Wa qad ahsanal qail wa huwal qadi Abu Syuja' al-Jurjani. Dan betapa bagusnya perkataan orang yang berkata, yaitu Al-Qadi Abu Syuja' Al-Jurjani. Tapi kata pentahqiq yang betul bukan Abu Syuja', ya. Di sini Abul Hasan Al-Jurjani. Wallahu taala a'lam. Kalau Abu Syuja' itu yang menulis matan takrib. Wayatu takrib. Beliau mengatakan, walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati li akhduma man laqitu man laqaitu lakin li akhduma ashqa bihi warsan wa ajnihi dillatan idan fattiba'ul jahli qad kana ahzama walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau addamuhu fin nufusi la'uddima walam abtadil, aku tidak akan memberikan fi khidmatil ilmi, dalam melayani ilmu, muhjati apa nih? Jiwa. Aku tidak akan memberikan dalam melayani ilmu jiwaku. Li akhduma man laqaitu, untuk melayani orang yang aku jumpai. Lakin li uhdima, akan tetapi agar aku dilayani. Ashqa bihi ghorsan, apakah celaka dengannya tanaman, wajnihi dillatan, dan aku memanennya dalam keadaan hina. Idan fattiba'ul jahli, jika demikian mengikuti kebodohan, qad kana ahzama, qad kana ahzama memakai sabuk. Mengikuti kebodohan qad kana ahzama, kadang-kadang membelenggu. Walau anna ahlal ilmi, seandainya ahli ilmu, sonuhu, mereka menjaganya, sonahum, maka ahli ilmu akan menjaga mereka. Walau addamuhu, kalau mereka mengagungkan ahli ilmu, fin nufusi, dalam jiwa mereka, la'uddima, niscaya dia akan diagungkan. Ilmu akan diagungkan. Ya, itu pernyataan Al-Qadi Abul Hasan Al-Jurjani, ya, tentang kewajiban memuliakan ilmu. Ilmu harus diagungkan. Fa in da'at hajatun ila dalik,
kalau hajat membutuhkan kepada hal itu, au daruratun atau darurat, au iqtadathu maslahatun atau dituntut oleh maslahat, kemanfaatan, diniyatun rajihatun, ya maslahat dunia, agama, masalah diniyah, agama yang lebih kuat, ala mafsadatin badlihi, atas kerusakan memberikannya, wa hasunat fihi niyatun sholihatun, dan bagus di dalamnya niat yang soleh, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa insyaallah taala. Jadi tidak mengapa mendatangi ahli dunia atau penuntut ilmu kalau memang ada maslahat yang lebih kuat. Itu tadi contohnya. Kalau orang jahil nggak didatangi, nggak bakal mau menuntut ilmu. Ya sudah, orang alim datang ke mereka. Ya, orang alim datang kepada mereka. Makanya orang alim itu ibarat air. Air itu ada yang seperti mata air, maka orang-orang datang untuk mengambil mata air itu. Ada juga yang seperti hujan, maka awan yang berarak menuju ke tempat-tempat untuk dihujani. Itu ulama ada dua model itu. Antum model yang mana? Antum model penuntut ilmu dulu. Nanti terserah antum mau jadi awan yang berarak kemana-mana atau jadi mata air yang menjadi sumber kebaikan, orang datang kepadanya. Bisa dua-duanya. Kapan dibutuhkan untuk berarak, ya berarak. Kapan dibutuhkan untuk tinggal di suatu tempat, tinggal di suatu tempat. Wa ala hada yuhmalu ma jaa an ba'di a'immatis salaf. Dan kepada ini dibawa apa yang datang dari sebagian imam salaf, minal masyi ilal muluk, berupa jalan menuju raja-raja. Tidak selamanya jalan kepada mereka itu penghinaan terhadap ilmu gitu. Bisa jadi memang tuntutan, memang apa? Maslahat lebih kuat. Wa wulatil amri, dan para pemimpin. Jadi boleh saja alim datang kepada raja, datang kepada pemerintah untuk menasehatinya. Az-Zuhri, seperti Az-Zuhri, Asy-Syafi'i dan selain mereka. La ala annahum qasadu bidzalika fudulal aghradi dunyawiyah. Bukan karena mereka bermaksud dengan itu kelebihan kepentingan duniawi sama sekali. Ulama enggak butuh dunianya mereka. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh seseorang, kenapa engkau begitu dimuliakan oleh ahli Basrah? Kenapa engkau begitu dimuliakan ahli Basrah? Apa kata beliau? Aku datang ke Basrah dan aku tidak butuh dunia mereka, sementara mereka butuh agamaku. Ya sudah, menjadi orang mulia dengan begitu. Kalau seorang alim butuh dunia yang ada pada raja, pada orang kaya, menghinakan diri di hadapan mereka, mau ngisi kalau ke tempat yang basah, tapi nggak mau ngisi kalau ke tempat kering, ya. Gampang ngisi kalau yang undang orang kaya, tapi nggak mau ngisi kalau yang undang orang nggak punya duit. Nah ini bahaya ini. Ada sesuatu di balik itu. Berarti dia pilih-pilih itu, melihat dunia itu, ya. Makanya seorang alim jangan sampai terpengaruh oleh dunia. Boleh saja orang kaya mau ngasih orang alim, tapi orang alim tidak boleh terpengaruh, ya. Dan jangan sampai orang kaya ketika sering memberi kepada orang alim itu untuk bisa mempengaruhi orang alim, jangan sampai. Itu niat buruk, niat busuk, ya. Dan mudah-mudahan orang alim tidak tertipu dengan dunia yang diberikan oleh orang-orang yang punya dunia. Wa kadzalika idza kana al-mu'tiyu ilaihi minal ilm waz-zuhd fil manzilatil aliyah wal mahallir rafi' fala ba'sa bitaraddud ilaihi li ifadatih. Demikian juga apabila yang didatangi berupa ilmu atau zuhud dalam manzilah yang tinggi dan tempat yang tinggi, maka tidak mengapa untuk berulang menuju ke sana li ifadatih, untuk memberikan faedah. Faqad kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yamshi ila Ibrahim ibni Adham. Sufyan Ats-Tsauri biasa datang kepada Ibrahim ibnu Adham, wa yufiduhu, untuk memberi faedah kepadanya.
Ibrahim ibnu Adham bukan penguasa, tapi beliau ahli ibadah, ahli zuhud. Ya, ahli zuhud. Nah, mengapa orang alim datang kepada ahli zuhud? Untuk apa? Untuk memberi faedah. Karena ahli zuhud, ahli ibadah itu banyak yang kurang ilmu. Ya. Maka orang alim nggak menghinakan diri ketika datang kepada ahli ibadah, tapi untuk memberikan ilmu kepadanya, menyampaikan pesan-pesan yang penting. Ya, mungkin mengingatkan kesalahan yang terjadi pada ahli ibadah. Wa kana Abu Ubaid yamshi ila Ali bin al-Madini. Abu Ubaid juga berjalan menuju Ali bin al-Madini. Yusmi'uhu gharibal hadis, untuk memperdengarkan kepada beliau hadis-hadis yang gharib, yang asing. Jadi tidak mengapa orang alim datang kepada yang lain ya, untuk memberikan faedah. Kemudian adab yang ketiga, an yatakhallaqa bizuhdi fid dunya. Seorang guru harus berakhlak zuhud di dunia. Ini akhlak yang sudah sangat langka hari ini. Banyak orang mengira zuhud itu harus miskin. Tidak, zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Zuhud itu di hati. Bisa jadi orang berlimang dunia, tapi hatinya tidak butuh kepadanya. Itu zuhud. Dan bisa jadi orang itu miskin papa, tapi hatinya ambisi kepada dunia. Itu tidak zuhud. Ya. Jadi zuhud itu hati. Bagaimana hati itu lebih memilih akhirat daripada dunia. Wal yuqallil minha. Nah, ini tambahan. Dan mempersedikit dari dunia. Saya katakan tadi zuhud enggak harus miskin, tapi ini ada adab tambahan. Dan semestinya orang alim itu menyedikitkan dari dunia. Orang alim kaya, dia bisa beli mobil 10, enggak perlu 10. 1 bisa dipakai alhamdulillah. Ya, bisa punya baju 100, enggak harus 100. 2 kalau itu mencukupi cukup. Begitu. Orang alim itu tidak perlu memperbanyak dunia. Termasuk perkara dunia itu pertemanan. Ya, banyak orang yang disibukkan oleh pertemanan. Makin banyak kawan, makin sibuk pasti. Pasti itu. Maka itu dunia. Orang alim itu tidak perlu memperbanyak pertemanan. Secukupnya, ya. Secukupnya sesuai dengan kemanfaatannya. Termasuk panjang ceritanya, udahlah itu aja. Ya intinya dunia itu banyak ya, dunia itu banyak. Kalau bisa sedikit kenapa harus banyak? Itu prinsipnya. Orang alim itu nggak perlu banyak-banyak ya. Orang alim itu punya istri 1 cukup gitu. Tapi 4 pun nggak masalah. Kalau memang belum cukup, ya kan gitu. Ya secukupnya, sesuai dengan kecukupan. Jadi lebih baik sibuk dengan apa? Dengan ilmu. Orang alim itu memang kesibukannya dengan ilmu. Dia belajar dan mengajar. Udah, habiskan umur untuk itu. Adapun urusan dunia yang lain yang menyibukkan, tinggalkan. Itu yang terbaik buat orang alim. Itu adab terbaik buat orang alim. Kemudian wal yuqallil minha biqadril imkan, itu dengan sesuai kadar kemungkinan. Jadi sesuai kemungkinannya. Kalau nggak mungkin untuk sedikit ya udah tambah dikit lagi, tidak masalah. Istri 1 nggak cukup ya tambah 1 lagi. Tambah 1 malah ribut, tambah 1 lagi. Gitu. Itu solusi ya. Kalau ada 2 orang ribut kan harus ada penengah gitu. Kemudian alladzi la yadurru bi nafsihi au bi ayalihi, yang tidak membahayakan dirinya atau keluarganya. Jadi harta ini. Jadi kalau cukup dengan uang 1 juta sebulan ya sudah, nggak harus 2 juta. Kalau cukup 2 juta ya nggak harus 3 juta. Begitu. Itu orang alim. Yang penting nggak membahayakan dirinya dan keluarganya. Udah gitu. Jadi harta yang ada pada keluarga orang alim itu yang penting nggak bahaya, udah gitu. Maksudnya kalau terlalu sedikit bahaya gitu loh. Kelaparan itu kan bahaya gitu. Makanannya nggak bergizi kan bahaya. Ya udah, secukupnya, sesuai dengan yang memungkinkan. Fa inna ma yahtaju ilaihi lidzalik, sungguhnya apa yang dibutuhkan kepadanya untuk itu al wajhil mu'tadil, secara yang pertengahan.
Minal qanaah, berupa qanaah. Jadi qanaah itu puas dengan yang Allah berikan. Itu namanya qanaah. Jadi enggak berangasan, enggak ambisi, enggak rakus, enggak tamak terhadap dunia. Ya sudah ada gitu. Udah makan ya sudah. Jangan udah makan masih ngelirik makanan orang. Nah, ini kan rakus. Sudah cukup, udah makan, sudah bisa hidup. Jadi tidak terlalu berambisi untuk banyak-banyak dan sebagainya. Kemudian laisa yu'addu minad dunya. Laisa yu'addu minad dunya, yang tidak termasuk bagian dunia, tidak dianggap sebagai bagian dunia. Apa yang dibutuhkan padanya untuk itu yang tidak termasuk bagian dari dunia. Apa enggak paham? Wa aqallu darajatil alim, dan derajat alim yang paling minimal an yastakdzira at-ta'alluqa bidunya, menganggap kotor bergantung kepada dunia. Itu minimal. Orang alim itu minimal ada perasaan begitu. Merasa jijik ketika hati itu bergantung kepada dunia. Dia udah merasa jijik sendiri ketika, kenapa saya kok jadi cinta dunia gitu. Dia harus merasa jijik dengan itu. Li'annahu a'lamun nasi bi khassatiha. Karena dia orang yang paling tahu tentang kerendahan dunia, keburukan dunia. Orang alim itu paling paham hakikat dunia. Jadi orang yang tahu hakikat dunia pasti akan merasa jijik dengan dunia. Wa fitnatiha, dan fitnah dunia. Wa sur'ati zawaliha, dan cepatnya hilangnya dunia. Jadi orang punya dunia itu cepat hilang, bentar lagi mati kok. Seperti Syekh Utsaimin didatangi Raja Khalid rumahnya. Lihat, namanya raja, lihat rumah, kok kayak gini rumahnya gitu kan. Syekh, akan aku bangunkan rumah yang layak buat antum. Antum orang alim, gak layak rumahnya kayak gini. Kata saya, oh jangan. Saya sedang mempersiapkan rumah di mana tempat saya lupa. Di Asolia. Oh gitu ya? Iya, sudah saya siapkan di sana. Ya udah, pulanglah raja itu. Murid-murid heran tanya kepada saya, di mana itu? Di Asolia saya bikin rumah. Kayaknya Asolia ini kan kuburan ya. Ya iya, kata saya. Memang rumah kita mana kalau bukan kuburan? Saya nyiapin kuburan saya nanti. Itu tempat tinggal saya nanti gitu. Dan menyiapkan kuburan bukan berarti kuburannya dibangun, dikasih AC, bukan. Ya. Kuburannya itu disiapkan dengan amal soleh hari ini. Jadi setiap saat kita nyiapin tempat tinggal yang terbaik di kuburan kita. Antum sekarang ngaji, antum sekarang belajar, antum sekarang menuntut ilmu, nanti mengamalkan ilmu. Itu dalam rangka mempersiapkan rumah termegah di akhirat nanti. Siapa yang paling megah di antara kita nanti rumahnya? Tergantung dari amal kita masing-masing. Ya, jangan bangga punya rumah megah sekarang di dunia. Itu mau ditinggalkan, bentar lagi ditinggalkan. Syekh Utsaimin gak mau dibangunkan rumah karena mau ditinggalkan. Sedang persiapan rumah yang abadi nanti di surga. Itu yang lebih penting, itu orang alim gitu. Orang alim begitu. Syekh Said Ruslan di Mesir. Banyak ada orang yang moto-moto beliau ketika berjalan ke rumahnya. Sangat sederhana, becek, kotor, gang sempit gitu, Masya Allah. Orang alim internasional itu, bukan alim kampung, bukan. Alim internasional. Rumahnya di tempat yang kumuh begitu. Tapi begitulah orang alim, gak butuh dunia memang. Orang alim itu yang penting bisa maksimal dalam memanfaatkan dunia untuk menyiapkan rumah hakiki di akhirat. Itu yang terpenting. Kemudian wa kathrati ta'biha wa nasabiha. Kemudian juga orang alim yang paling tahu tentang dunia ini banyak
capek dan lelahnya. Dunia itu melelahkan. Coba lihat orang-orang yang ngejar dunia, kelelahan mereka. Pergi pagi, pulang petang, ada pulang malam, lembur. Sampai anak istri nggak ketemu, gara-gara suaminya masih kerja nyari duit. Malah istrinya nyari hiburan tempat lain. Capek. Ngejar dunia itu capek. Nanti udah didapat, udah dikumpulin banyak-banyak, jatuh sakit, ambruk. Ternyata dunia yang dicari cuma untuk berobat. Jadi itu hakikat dunia itu seperti itu sebenarnya. Kemudian fahuwa ahaqqu bi'adamil iltifati ilaiha wal istighali bihumumiha. Maka dia, orang alim itu adalah orang yang paling wajib, paling berhak untuk tidak menengok ke dunia, tidak silau melihat dunia. Pandangan terhadap dunia itu pandangan meremehkan, rendah dunia itu, nggak kepingin. Ada orang kaya, nggak kepingin lihat kekayaan, jijik melihat kekayaan itu. Apalagi ngelihat orang sombong dengan kekayaan, lebih jijik lagi. Melihat kekayaannya aja jijik, nggak kepingin sama sekali. Itu orang alim. Dan juga tidak sibuk dengan humum, ya, pikiran dunia. Jadi pikirannya kosong dari mikirin dunia, dah fokus mikirin akhirat. Pikirannya itu fokus mikirin ilmu, mikirin amal, mikirin dakwah, bagaimana masyarakat ini dapat hidayah. Itu yang lebih dipikirkan oleh orang alim. Nggak peduli dengan dunianya, dunia hilang, dunia nggak ada, nggak peduli. Itu orang yang alim hakiki itu begitu. Adab orang alim itu begitu. Memang masih jarang yang begitu ya, langka. Orang punya akhlak zuhud itu masih langka. Kalau antum bisa menjadi orang zuhud, maka antum menjadi orang-orang langka, ya, orang-orang istimewa. Dari Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, lau usia li'aqalin nas surifa ila zuhad. Kalau diwasiatkan kepada orang yang paling berakal dari manusia, maka pasti akan mengarah kepada ahli zuhud. Jadi orang yang paling berakal itu orang yang paling zuhud. Kalau orang masih ngejar dunia itu tolol ya, bodoh. Dunia kok dikejar. Kalau orang yang paling cerdas itu paling menjauh dari dunia. Dia malah dikejar dunia. Lari ke sana dunia ngikut, ke sana dunia ngikut. Pasti, dunia pasti akan ngikut. Tapi dia nggak peduli. Ya. Makanya seperti seorang lelaki tampan yang dikejar oleh ratusan wanita cantik. Nggak peduli gitu. Memang dia bukan ngejar wanita itu, dia ngejar bidadari surga. Luar biasa. Antumkah itu? Ya mudah-mudahan. Itu lelaki sejati itu begitu. Lelaki idaman semua wanita. Itu kalau soal laki wanita. Ini soal dunia akhirat. Dunia itu ibarat wanita-wanita yang ngejar antum gitu. Antum gak peduli dengan itu. Antum ngejar akhirat masalahnya. Dan itulah kemuliaan. Itulah hakikat orang yang mulia, hakiki, sejati. Kemudian falaita syi'ri man ahaqqu minal ulama'i biziyadatil aqli wa kamalihi. Siapa orang yang lebih berhak daripada ulama dengan tambahan akal dan kesempurnaan? Orang alim itulah yang paling berhak untuk tambahan akal, dan akal itu diraih dengan zuhud. Orang paling berakal adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Wa qala Yahya ibnu Mu'ad, Yahya ibnu Mu'ad mengatakan, lau kanatid dunya tibron, seandainya dunia itu adalah emas, seandainya dunia itu adalah emas, yafna, dia akan fana, hilang, lenyap. Wal akhiratu khazafan, sementara akhirat itu adalah asap. Yabqa, tapi kekal. Antum pilih emas yang fana atau asap yang kekal? Asap itu lenyap, tapi akhirat itu kekal gitu. Taruhlah itu asap, maksudnya kenapa dibilang asap? Karena masih belum kita lihat, kita belum bisa rasakan gitu. Masih seperti asap, tapi kekal. Lakana yambaghi lil aqil, maka niscaya yang
Terbaik bagi orang yang berakal itharul khazaf, lebih memilih asap yang kekal daripada emas yang fana. Fa kaifa wad dunya khazafun, maka bagaimana pula sementara dunia itu asap yang fana, sementara akhirat itu emas yang kekal. Ya, itu perumpamaan. Betapa cerdasnya ulama ya. Paham, orang yang paling cerdas itu orang yang paling paham hakikat dunia, tidak tertipu oleh dunia. Kalau orang masih tertipu berarti masih bodoh ya. Kalau orang masih mengejar dunia berarti masih bodoh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.